Menjadi seorang dosen merupakan panggilan mulia. Lebih dari sekedar pengajar, dosen adalah arsitek masa depan, pembentuk karakter yang menanamkan nilai-nilai luhur, mengasah daya kritis, dan memupuk semangat inovasi dalam diri setiap anak bangsa. Sebagai seorang dosen, mengikuti program sertifikasi merupakan bentuk komitmen untuk meningkatkan kualitas diri, kualitas pendidikan agar dapat selalu berdampak nyata bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Tunggul Priyatama, SE MSc, sebagai salah satu dosen tetap di program studi akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Wijaya Kusuma, Purwokerto. Saat ini, saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Akuntansi KUKM. Saya mengajar mata kuliah Akuntansi KUKM pada semester ganjil tahun 2024-2025, di mana mahasiswa peserta didik dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa program studi akuntansi semester 3. Proses pembelajaran yang diberikan dalam perkuliahan, saya menggunakan 3 komponen utama DIA yang meliputi delivery atau penyampaian materi dengan baik dan mudah dipahami, interaction, adanya interaksi dua arah antara dosen dan mahasiswa, dan assessment, penilaian yang terukur dan sesuai dengan pedoman yang ada. Capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah akuntansi KUKM terdiri dari capaian pembelajaran 1, capaian pembelajaran 2, capaian pembelajaran 3, dan capaian pembelajaran 4, yang mana capaian pembelajaran tersebut sudah tertuang di RPS. Adapun deskripsi singkat dari mata kuliah ini adalah sebagai mata kuliah yang mengajarkan tentang pengetahuan akuntansi secara komprehensif pada tingkatan dasar berdasarkan standar akuntansi yang digunakan, yaitu SAK EMKM untuk entitas UMKM dan juga SAK ETAP untuk entitas koperasi, dan diselaraskan dengan kebutuhan pelaku usaha UMKM dan juga koperasi. Mata kuliah ini memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai akuntansi yang ideal untuk koperasi dan juga UMKM. Selain membahas mengenai dasar akuntansi secara konsep dan tingkat dasar, mata kuliah ini juga mengajak para mahasiswa untuk menjalankan analisis bisnis berbasis case secara langsung kepada para pelaku usaha untuk mempelajari aspek-aspek teknis berdasarkan permasalahan yang ditemui dan membuat rekomendasi perbaikan kepada pelaku usaha. Capaian pembelajaran mata kuliah ataupun CPMK pada mata kuliah akuntansi KUKM kali ini terdiri dari 3 CPMK, di mana CPMK yang pertama, mahasiswa mampu melaksanakan nilai-nilai integritas, etika akademik, kemandirian, dan profesionalisme dalam implementasi akuntansi KUKM. CPMK kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan akuntansi KUKM yang di dalamnya memuat tentang konsep dasar SAK ETAP dan SAK EMKM, siklus akuntansi, analisis transaksi, serta elemen-elemen laporan keuangan, termasuk dalam pemanfaatan teknologi informasi yang berdampak untuk meningkatkan kualitas mahasiswa dan juga UMKM itu sendiri. Dan CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu terampil dalam melakukan analisis terhadap kondisi bisnis UMKM, membuat rekomendasi perbaikan kondisi dan sistem UMKM berdasarkan ilmu pengetahuan yang berkembang, khususnya SAK EMKM, dan mempresentasikan progres dalam bentuk video, serta membuat laporan akhir dari analisis bisnis UMKM yang mencangkup laporan keuangan dan berbagai aspek lainnya. Bahan kajian yang digunakan dalam mata kuliah akuntansi KUKM selama 1 semester ke depan diantaranya adalah sebagai berikut: konsep belajar mandiri, gambaran umum koperasi dan UMKM, klasifikasi jenis usaha UMKM, pemahaman dasar koperasi dan jenis koperasi, aktivitas dan akuntansi koperasi, kegunaan akuntansi untuk koperasi dan UMKM,
pemahaman komparasi SAK etap dan SAK EMKM, dasar-dasar akuntansi, konsep-konsep dasar akuntansi, kebijakan dan prinsip-prinsip akuntansi, siklus akuntansi, analisis transaksi dan penjurnalan akuntansi untuk UMKM, tujuan pelaporan keuangan dan penyajian laporan keuangan UMKM, dan juga performance case-based learning approach. Jadi, mahasiswa akan tampil mempresentasikan hasil analisis dan juga rekomendasi dari temuan yang ada dari proyek pendekatan ke usaha-usaha UMKM yang ditemuinya. Referensi ataupun buku yang dipakai dalam mata kuliah akuntansi KUKM kali ini, diantaranya kita menggunakan buku dari David Wijaya yang berjudul Akuntansi UMKM, dan di sini diterbitkan pada tahun 2019. Kemudian Akuntansi Keuangan UMKM karangan Slamet Sugiri Sodikin, ini diterbitkan 2021. Kemudian Akuntansi Koperasi dari karya Lalu Takdir Jumaidi diterbitkan tahun 2021, dan juga berbagai referensi lainnya yang akan kita masukkan dalam pertemuan-pertemuan di mata kuliah akuntansi KUKM ini. Pada metode pembelajaran setelah UTS ataupun ujian tengah semester, mahasiswa nantinya akan mulai diterjunkan ke lapangan, di mana mahasiswa akan bertemu dengan berbagai macam UMKM yang dipilih oleh masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok nantinya akan mempresentasikan, memaparkan hasil temuannya berupa apa kendala-kendala yang dialami UMKM itu, kekurangannya, kemudian masalah yang dihadapi, kemudian disisipkan berbagai macam rekomendasi dan juga usulan perbaikan yang mana ini diharapkan dapat meningkatkan level dari UMKM yang ada di sekitar kita. Jadi dengan langkah seperti ini, kita berharap Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto juga akan memberikan dampak yang positif dan dampak nyata bagi masyarakat. Case-based learning tersebut merupakan bagian dari objective-based education yang merupakan bagian dari kurikulum yang sudah diterapkan oleh program studi akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto. Dalam mata kuliah akuntansi KUKM, proses assessment akan dibagi dalam beberapa segmen berikut ini. Yang pertama, kita akan menilai aspek kehadiran. Kehadiran akan diberi bobot 10%, dan juga masuk dalam aspek tugas, keaktifan, dan sikap. Di sini kita menilai sikap mahasiswa, entah itu ada di dalam proses perkuliahan ataupun di lapangan dalam mengerjakan proyek yang bersentuhan dengan para UMKM yang ada di luar sana. Di sini ada bobot 15%. Kemudian ada kuis yang kita berikan juga kepada mahasiswa dengan bobot 10%. Dan di sini ada ujian tengah semester dengan bobot 20%. Dan ujian akhir semester ini akan kita ganti dengan proyek dari case-based learning berupa laporan akhir, dan juga kita melihat progres dalam pemaparan dan presentasi dari mahasiswa. Ini mempunyai bobot nilai yang cukup tinggi, yaitu sebesar 45%. Seperti halnya mata kuliah yang lainnya, mata kuliah akuntansi KUKM juga terdapat tata tertib yang harus diikuti oleh para mahasiswa yang mengikutinya. Yang pertama, mahasiswa harus bisa bersikap, berperilaku, dan berkomunikasi secara baik dan santun. Yang kedua, berpakaian rapi, sopan, dan bersepatu. Yang ketiga, selama perkuliahan, alat komunikasi dapat dikondisikan dalam mode silent dan fokus dalam proses perkuliahan. Yang keempat, presensi kehadiran ini minimal 75%, dan kehadiran ini merupakan syarat untuk mengikuti ujian yang kita adakan. Yang kelima, mahasiswa wajib izin secara tertulis apabila tidak dapat mengikuti perkuliahan. Yang keenam, mahasiswa wajib mentaati peraturan akademik yang berlaku di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto ini. Dan yang ketujuh, untuk tugas, harap untuk selalu dikerjakan sendiri, kecuali yang memang sifatnya tugas kelompok. Yang kedelapan, perihal akademik, mahasiswa harus dapat bersikap kooperatif dan juga penuh inisiatif. Yang kesembilan, untuk toleransi keterlambatan, kita beri tenggang waktu 15 menit. Dan yang ke-10, ini merupakan yang terpenting. Mahasiswa harus bisa belajar untuk jujur dan tidak curang. Berikutnya, selamat menyaksikan cuplikan video pembelajaran singkat pada pertemuan ke-6 dalam perkuliahan akuntansi KUKM yang dilaksanakan secara luring di dalam kelas. Assalamualaikum.
luar biasa. Selamat pagi kelas. Oke, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, sehat semua ya? Nggak ada yang nggak sehat ini. Oke, syukurlah kalau seperti itu. Kita wajib mensyukurinya karena kesehatan termasuk nikmat yang tiada tara ya. Saya ada sedikit pantun nih buat teman-teman semuanya ya. Oke, dari Cikini ke Gondang Dia. Selamat pagi jiwa yang bahagia. Ya. Waduh. Bahagia semua mudah-mudahan ya. Oke, pagi ini kita masuk di pertemuan ke berapa? Ini di mana pertemuan ke-6 kita akan membahas materi tentang dasar-dasar akuntansi UMKM. Ini merupakan lanjutan ya dari pertemuan ke-5 kemarin. Saudara sudah saya ajak membahas terkait dengan overview UMKM yang ada di Indonesia. Oke, kita lanjutkan saja di sini. Bahwa dasar-dasar akuntansi UMKM ini merupakan hal yang cukup penting sebagai dasar kita dalam nantinya. Saudara kan ada tugas kelompok ya untuk proyek, datang ke UMKM kemudian nanti ditelaah, diteliti di sana ada masalah apa. Nah, salah satu main proyeknya, proyek utamanya adalah saudara untuk membedah laporan keuangannya. Kalaupun ada yang belum membuat laporan keuangannya, ini tugas saudara. Di sana harus dihadirkan, harus diidentifikasi transaksinya sehingga bisa terjadi laporan keuangan yang baik. Dan itu akan membantu mereka. Untuk apa? Untuk memperoleh pendanaan, untuk mungkin mengantisipasi masalah perpajakan, untuk semakin tumbuh berkembang dan lain sebagainya banyak sekali. Oke, dan kita lanjut masuk saja di sini bahwa di akuntansi KUKM ini memang di awal kita sudah sebutkan ya, di sini ada 3 SKS, di mana 2 SKS untuk teori dan 1 SKS-nya untuk praktek, di mana prakteknya nanti saudara akan terjun ke lapangan dan hasilnya akan dipresentasikan setelah UTS. Ya. Jadi saya berharap teman-teman semuanya sudah memperoleh perusahaan-perusahaan ataupun UMKM yang akan dijadikan project case based learning kita, ya. Dimana case based learning ini merupakan bagian dari OBI ataupun objective based education, dimana itu merupakan kurikulum yang sudah kita pakai di Universitas Wijayakesuma Purwokerto. Oke. Kita lanjutkan bahwa di sini setiap perkuliahan pasti kita selalu coba untuk paparkan ya. Ada visi Universitas Wijayakesuma di sini sebagai entrepreneurship university untuk menghasilkan lulusan yang mandiri, inovatif, kompetitif dan berjiwa Pancasila pada tahun 2030. Dan visi ini akan diturunkan ke visi fakultas dan juga visi program studi. Di mana di sini program studi akuntansi visinya adalah program studi yang unggul di bidang pengembangan ilmu akuntansi yang berwawasan entrepreneurship pada tahun 2030. Oke, kita lanjutkan bahwa capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini di pertemuan kali ini nanti kita akan masuk ke CPMK yang kedua, di mana mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan dan menerapkan akuntansi KUKM yang di dalamnya memuat tentang konsep dasar SAK ETAP dan juga SAK MKM, siklus akuntansi, analisis transaksi, serta elemen-elemen laporan keuangan termasuk dalam pemanfaatan teknologi informasi yang berdampak untuk meningkatkan kualitas mahasiswa dan juga UMKM yang ada di sekitar kita. Dan sub CPMK yang ke-6 di pertemuan kali ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan arti penting akuntansi, dasar-dasar akuntansi, konsep dasar akuntansi dan juga siklus akuntansi bagi UMKM Indonesia. Dan buat kajiannya di sini UMKM Indonesia ini merupakan bridging ataupun penghubung dari pertemuan sebelumnya dengan pertemuan kali ini. Kemudian di sini ada dasar-dasar akuntansi, konsep dasar akuntansi dan juga siklus akuntansinya. Oke, kita mulai ya. Di pertemuan kali ini kita akan mulai dengan UMKM di Indonesia yang mana saudara sudah sangat familiar pastinya. Ada banyak sekali bentuk UMKM yang ada. Misalnya apa? Makanan. Apalagi? Kerajinan tangan. Oke, terus apalagi? Jajanan. Yang jasa ada nggak? Barang semua apa nih? Ada. Misalnya? Jahit, laundry.
tukang cukur, barbershop gitu ya. Oke, banyak sekali bentuk UMKM yang ada di sekitar kita. Jadi sebenarnya jangan khawatir, nanti proyeknya banyak banget alternatifnya. Dan di sini yang terpenting adalah kita harus membantu mereka untuk bertumbuh ya. Jangan sampai seperti UMKM yang mungkin ada di sekitar kita yang sudah sampai 5 tahun berjalan tapi ya gitu-gitu aja kondisinya. Bahkan ada yang lebih sampai 10 tahun gitu-gitu aja. Oke, kalau gitu-gitu aja berarti masih eksis, yang masih bisa alhamdulillah gitu ya. Nah, yang ditakutkan kan kalau 5 tahun gitu-gitu terus tahun ke-6 bubar. Nah, itu yang khawatir sekali, dikhawatirkan sekali. Jangan sampai. Nah, ini peranan kita sebagai akademisi mencoba untuk mengembangkan mereka untuk bertumbuh dan juga meningkatkan level mereka. Oke, kita lanjut. Di sini ada akuntansi berdasarkan kegunaan dan prosesnya. Ini merupakan dasar-dasar akuntansi yang harus kita siapkan sebelum kita memasuki proyek yang sesungguhnya ke lapangan ya. Jadi kita di sini akan mencoba memahami arti penting akuntansi, yang mana saudara di pengantar akuntansi kemarin juga sudah mempelajari kan. Kira-kira ada yang mau bantu saya definisi akuntansi itu apa? Oke, siapa yang mau mencoba? Ya, katakan. Oke. Ya, mau coba? Oke, siapa namanya? Nama saya Yutia, tahun 2098. Mungkin dari pengertian akuntansi itu sendiri adalah pencatatan transaksi yang kemudian digolongkan atau diklasifikasikan, kemudian diiktisarkan, yang nantinya dijadikan sebagai informasi untuk mengambil keputusan mereka yang berkepentingan, seperti ada pemerintah, kemudian investor dan lain sebagainya. Oke. Jadi merupakan proses pencatatan, peringkasan, pengiktisaran sampai dengan penyajian laporan keuangan ataupun informasi tadi yang disebutkan Mbak Isa tadi ya. Dan itu nanti akan dipakai untuk pengambilan keputusan bisnis. Oke, bagus untuk pendataannya ya. Jadi memang itu definisi dari akuntansi yang saya pun sepakat ya, Dan di sini kalau kita lihat ada berdasarkan fungsi dan kegunaannya. Kita baca bersama di sini. Akuntansi bisa diungkapkan sebagai aktivitas jasa yang berfungsi memberikan informasi kuantitatif mengenai kesatuan-kesatuan ekonomi, terutama yang bersifat keuangan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Kemudian, secara proses kegiatan, kita juga bisa artikan akuntansi sebagai seni mencatat, mengklasifikasi, dan juga mengiktisarkan transaksi-transaksi ataupun kejadian ekonomi yang terjadi yang sekurang-kurangnya atau sebagian bersifat keuangan, dengan cara menginterpretasikan hasil-hasilnya. Ini paling tidak saudara bisa memahami ya definisi dari akuntansi. Jadi ketika saudara terjun ke lapangan, bertemu dengan UMKM di sana, kalau ada yang nanya ini maksudnya apa sih, saudara bisa punya pengetahuan. Oke, selanjutnya kita masuk, ada 3 komponen utama akuntansi yang paling tidak kita harus pahami, bahwa di sini ada input. Input itu masukan berupa transaksi-transaksi yang terjadi, dan itu yang harus kita catat terus. Harus kita catat, kita report, ini inputnya. Kemudian setelah pencatatan itu selesai, kita proses. Prosesnya diapain tadi? Diolah, ya, dari mencatat kemudian menggolongkan atau meringkas dan lain sebagainya, sehingga nantinya akan menghasilkan output berupa keluaran yang dimaksud dengan laporan keuangan itu. Di mana laporan keuangan yang saudara pahami ada berapa di sini? Ada 5. Oke, 5 apa aja? Laporan posisi keuangan atau neraca, kemudian laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan. Oke, dan ini nanti kita lihat ya, apakah di UMKM harus menyajikan 5-nya ini gitu ya. Ini kita akan cari tahu di sini. Oke, dan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi UMKM di sini saudara saya rasa juga sudah ingat ya, sudah tahu, karena nggak jauh beda dengan teori akuntansi yang sebelumnya. Di sini ada manajer, kreditor, pemasok, pemilik, karyawan, pemerintah, pelanggan. Ini banyak sekali ya pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi UMKM. Dan di sini saudara masuk ke konsep dasar akuntansinya. Ya, konsep dasar akuntansinya ada banyak. Tapi paling tidak saudara pegang yang 12 ini. Nah, pertama ada konsep periode akuntansi, di mana dalam melakukan laporan keuangan, suatu perusahaan itu harus berpegang pada periode-periode yang dibuat, bisa bulanan,
triwulanan ataupun tahunan ya. Umumnya kalau akuntansi tahunan. Kemudian yang kedua, konsep dasarnya adalah konsep pengakuan pendapatan. Bahwa pendapatan ini harus selalu diakui. Tapi diakuinya ini juga berdasarkan beberapa kondisi, beberapa hal yang harus dipegang. Yaitu pendapatan harus diakui di mana? Ada yang tahu? Pendapatan harus diakui pada saat transaksi sudah terjadi, meskipun uangnya belum diterima ya. Itu. Jadi pendapatan harus selalu diakui segera dalam posisi transaksi sudah terjadi, walaupun kas belum diterima. Oke, nggak apa-apa ya. Dan selanjutnya kita konsep satuan moneter. Di sini bahwa semua yang ada transaksi-transaksi yang terjadi itu harus dicatat dalam bentuk dalam unit moneter ini. Maksudnya dalam satuan mata uang yang sama, rupiah. Kemudian kalau tadi kita punya persediaan dalam satuannya masih liter, kilogram, ons dan lain-lain, itu juga harus dikonversi dirupiahkan dulu. Oke, kemudian yang keempat adalah konsep andal. Andal ini maksudnya laporan keuangan harus disajikan secara objektif, secara apa adanya. Kemudian yang kelima konsep matching. Tadi revenue, pendapatan dan juga cost biaya ini harus ditandingkan dalam periode yang sama, ya, jangan beda periode. Kemudian ada konsep pengungkapan penuh atau full disclosure. Jadi semua yang berkaitan dengan bisnis kita harus disajikan di laporan keuangan, harus diungkapkan secara penuh. Jangan ada yang ditutup-tutupin, harus transparan. Dan yang ketujuh konsep keberlangsungan usaha. Ini maksudnya bahwa perusahaan itu didirikan harus berdasarkan harapan untuk selama-lamanya. Jangan cuma untuk 1 hari, 1 bulan, dan seterusnya yang sifatnya jangka pendek. Kemudian yang kedelapan, bahwa konsep kesatuan usaha di sini memang suatu yang penting bagi perusahaan, bahwa usaha itu harus selalu memisahkan harta dari pemilik atau harta pribadi dengan harta usahanya. Jangan dicampur, karena ini untuk fungsi kontrol dan juga untuk menghindari adanya error dan lain sebagainya dalam pencatatan laporan keuangan. Kemudian untuk yang ke-9 ada konsep konservatisme, di mana konservatisme ini adalah kehati-hatian. Kita harus segera mungkin dalam mengakui biaya, oke, tapi harus hati-hati nanti dalam mengakui pendapatan, pelan ya. Oke, ini untuk hati-hati. Kemudian yang ke-10 ada konsep biaya historis, di mana dalam kita memperoleh sesuatu yang kita catat sekarang itu berdasarkan biaya perolehannya yang sudah berlalu, bukan berdasarkan harga pasar yang ada saat ini misalnya. Jadi pakai cost historinya. Kemudian yang ke-11 adalah konsep konsistensi, jadi harus konsisten penyajian laporan keuangan dari awal seperti ini, selanjutnya juga seperti itu terus. Kalaupun ada perubahan, boleh asalkan disampaikan perubahannya karena apa, dan itu harus bicara di laporan keuangan. Dan konsep materialitas, sesuatu yang sifatnya besar, signifikan, itu harus selalu dicatat. Jangan sampai luput dari pencatatan. Karena ini akan menjadi sesuatu yang nantinya juga bisa berdampak negatif kalau sampai yang signifikan ini nggak dicatat. Jadi paling tidak 12 ini yang harus dipegang UMKM untuk bisa menjaga konsistensi usahanya. Oke, kemudian sekarang kita lanjut ke standar akuntansi di Indonesia. Ya, kita sudah pahami bahwa ada PSAK, kemudian ada SAK etap atau SAK entitas publik, kemudian ada SAK MKM yang nanti kita pelajari juga, ada standar akuntansi pemerintah dan juga standar akuntansi syariah. Oke, kita lanjut. Dan di sini laporan keuangan berdasarkan SAK UMKM. Paling tidak, saudara tadi sudah sebutkan katanya ada 5 ya. Nah, tapi ternyata di SAK MKM ini hanya mengharuskan 3 paling tidak. Ada 3 laporan keuangan. Yang pertama, laporan posisi keuangan ini harus ada, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Kalau mau ditambahkan arus kas dan juga laporan perubahan modal, boleh? Boleh ya, boleh, malah jadi semakin bagus. Oke, selanjutnya kita masuk. Di sini ada siklus akuntansinya. Saudara kasih gambaran ya, bahwa proses untuk mencatat akuntansi ini selalu diawali dengan bukti transaksi. Siklus ini yang saudara harus pegang terus. Saya rasa di pengantar akuntansi 1 juga saudara sudah dapatkan siklus ini. Kemudian dari transaksi kita ke penjurnalan, buku besar, neraca saldo, penyesuaian jika memang diperlukan, kemudian jurnal penutup dan juga laporan keuangan. Ya, disinilah muaranya nanti.
Dan dari siklus akuntansi, kita sekarang mulai sadar, mulai paham bahwa ternyata akuntansi itu berperan bagi UMKM. Untuk apa? Paling tidak saudara tahu. Yang pertama, akuntansi berperan sebagai penyedia informasi kinerja perusahaan. Oke, kinerja perusahaan berupa laba rugi, berupa posisi sekarang lagi dalam kondisi yang positif atau enggak. Ini ya. Oke, yang selanjutnya informasi penghitungan pajak. Informasi penghitungan pajak ini juga menjadi suatu manfaat dari adanya akuntansi. Kemudian informasi posisi dana perusahaan, ada juga informasi perubahan modal pemilik, kemudian ada informasi penerimaan dan pengeluaran kas, serta informasi perencanaan kegiatan. Ini menjadi peranan penting dari akuntansi. Dan di sini ada informasi besaran biaya. Ini semuanya manfaatnya dengan adanya akuntansi ini ya. Dan pada prinsipnya akuntansi ini sebagai sarana untuk apa? Sarana untuk memitigasi risiko bisnis ya, agar bisnis terhindar dari risiko-risiko yang memang bisa saja terjadi. Nah, jadi kesimpulannya di sini saudara, dari mempelajari dasar-dasar akuntansi di sini, yang pertama, akuntansi merupakan aktivitas jasa yang berfungsi memberikan informasi kuantitatif mengenai kesatuan-kesatuan ekonomi, terutama yang bersifat keuangan, yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Itu kesimpulan yang pertama. Kemudian kesimpulan yang kedua, jika UMKM mau berkembang dan maju, maka dia harus mau nggak mau terapkan itu konsep dasar akuntansinya. Dan kesimpulan yang ketiga, ya saudara, UMKM harus menjaga diri dari risiko bisnis seperti kerugian ataupun tutup usaha dan lain sebagainya ya. Risiko bisnis itu banyak. Dan dengan cara disiplin dalam melakukan pencatatan transaksi dan terapkanlah akuntansi. Karena dengan akuntansi risiko dapat dimitigasi. Oke ya, ini paling tidak kesimpulan kita. Dan seperti biasa dalam pertemuan kita selalu ada evaluasinya. Jangan lupa. Oke, yang pertama saudara nanti cek di Google Classroom-nya, ada kuis dari pertemuan kali ini, ada 5 soal. Di sana saudara bisa temui di postingan teratas nanti ya. Kemudian untuk ketentuannya dikumpulkan paling lambat nanti malam jam 8, aman ya? Jangan main dulu, kerjain. Jam 8 ini dikumpulkan, dan untuk presensi kehadiran seperti biasa saudara bisa lakukan di Siaku ya, di sistem akademinya Umiku. Silakan saudara masuk ke sana absen untuk yang pertemuan kali ini. Dan ada satu hal, kata-kata hari ini. Iya, biasanya biasa kita kata-kata hari ini ya. Oke, tapi kali ini saya wakilkan saja ya. Ya biasanya teman-teman diganti kali ini saya wakilkan. Kata-kata hari ini, tetaplah berbuat baik apapun situasinya ya, tetaplah menjadi baik apapun kondisinya, dan tanpa syarat. Jangan sampai membuat tapi berbuat baik enggak ya, tapi niatin sunnillah kita ya. Oke ya, oke, kalau seperti itu semangat untuk kita semuanya, tangan ya. Terima kasih, kurang lebih itu perkuliahan kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kita semuanya, dan jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Oke, dan sampai ketemu nanti untuk pertemuan yang selanjutnya dipelajari dengan baik. Oke, saya rasa itu dulu pertemuan kali ini. Saya akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT Sertifikasi Dosen Gelombang 1 tahun 2025. Semoga video ini dapat menjadi pertimbangan yang baik dalam penilaian sertifikasi dosen Gelombang 1 tahun 2025. Semoga bermanfaat, salam sehat dan salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.